Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibatullah Arveda Dias dengan NIM 25070260141 kelas gizi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi laki-laki? Di sini kita akan memahami struktur dan fungsi organ reproduksi pria secara komprehensif untuk pembelajaran anatomi fisiologi. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Oh ya, sebelum itu setiap hari itu sperma itu diproduksi kurang lebih 300 mili per hari dengan 2 testis dan 10 lebih organ utama. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Di sini ada materi dan pembelajaran, ada 6 aspek. Pertama itu pengertian dan fungsi, yang kedua organ reproduksi internal, yang ketiga organ reproduksi eksternal, lalu yang keempat ada spermatogenesis, yang kelima ada hormon reproduksi, yang keenam ada fisiologi ereksi dan ejakulasi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang pertama ada pengertian dan fungsi. Yang pertama, sistem reproduksi laki-laki adalah sekumpulan organ dan struktur yang berfungsi menghasilkan, menyimpan dan menyalurkan sperma serta hormon seks pria atau testosteron untuk memungkinkan reproduksi seksual. Yaitu ada gametogenesis, endokrin, dan juga reproduksi. Yang pertama ada gametogenesis, yaitu menghasilkan sel gamet atau sel gamet pria atau yang sering kita sebut dengan spermatozoa melalui spermatogenesis. Yang kedua ada endokrin, yang memproduksi hormon testosteron yang sangat penting bagi tubuh pria. Lalu yang ketiga ada reproduksi, yaitu menyalurkan sperma ke sistem reproduksi wanita saat kopulasi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya ada organ reproduksi internal. Ada apa saja sih di dalamnya? Yang pertama ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbouretral. Mari kita kulik satu-satu. Yang pertama ada testis. Ya, yaitu adalah kelenjar reproduksi utama pria, di mana fungsinya itu menghasilkan spermatozoa atau yang bisa disebut sebagai spermatogenesis dan hormon testosteron yang terdiri dari tubulus seminiferus dan sel Leydig. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran panjang yang berliku, kurang lebih panjangnya 6 meter di belakang testis, tempat pematangan sperma selama 2-3 minggu dan menyimpan sperma itu sementara. Lalu ada vas deferens, yaitu saluran otot yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Panjangnya itu kurang lebih 45 cm, diputus dalam prosedur vasektomi. Selanjutnya ada vesicula seminalis, menghasilkan kurang lebih 60% cairan mani yang kaya fruktosa sebagai nutrisi sperma, dan juga menghasilkan prostaglandin untuk motilitas sperma. Yang selanjutnya yang kelima ada kelenjar prostat, menghasilkan kurang lebih 30% cairan mani yang bersifat basah, menetralisir keasaman uretra dan vagina agar sperma tetap hidup. Yang terakhir ada kelenjar bulbouretral, menghasilkan cairan pre-ejakulat yang melumasi dan menetralisir asam sebelum ejakulasi, yang sering juga disebut dengan kelenjar Cooper. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada organ reproduksi eksternal atau bagian luar. Yang pertama kita akan mengulik tentang penis. Ada corpus cavernosum, corpus spongiosum, glans penis, dan uretra. Yang pertama ada corpus cavernosum, terdiri dari 2 rongga ereksi utama di sisi dorsal, terisi darah saat ereksi. Yang kedua ada corpus spongiosum, yaitu rongga yang berada di sekitar uretra. Fungsinya apa? Untuk mencegah saluran terjepit saat terjadi ereksi.
Lalu ada glans penis, ujung penis yang sangat sensitif dan ditutupi kulup atau prepusium. Yang keempat ada uretra, saluran dual fungsi yang dimana fungsinya itu urin dan ejakulat melewati saluran yang sama agar mereka bisa melewati saluran yang sama. Selanjutnya ada skrotum atau kantung pelindung, kantung kulit. Ya, di dalam skrotum ini ada kantung pelindung, yaitu kantung kulit ekstra abdominal yang menampung kedua testis dan epididymis. Yang kedua, di dalam skrotum ada regulasi suhu, yaitu menjaga suhu testis 2-3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh yang biasanya itu 34-35 derajat Celcius untuk spermatogenesis optimal. Lalu ada lagi otot kremaster yang berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan testis sesuai suhu lingkungan, yaitu ya biasanya refleks seperti itulah, refleks kremasteri. Kalau kedinginan bisa mengecil, ya seperti itu pokoknya penyesuaian testis. Lanjut, ada septa skrotal yang berfungsi untuk membagi skrotum menjadi 2 kompartemen, masing-masing berisi 1 testis. Lalu ada spermatogenesis, yaitu spermatogenesis sendiri adalah proses pembentukan spermatozoa dari spermatogonium di dalam tubulus seminiferus testis yang berlangsung kurang lebih selama 74 hari. Ya. Pertama ini ada spermatogonium atau sering dikenal 2N, sel induk sperma diploid, di dalamnya ada 46 kromosom. Lalu ada spermatosit primer atau 2N, jadi pembelahan meiosis, selanjutnya ke meiosis 1. Lalu ada spermatosit sekunder atau N, hasil meiosis 1, yaitu 23 kromosom. Lalu selanjutnya spermatid atau N, hasil meiosis 2 yang belum matang. Yang terakhir barulah jadi spermatozoa atau N, sel sperma matang dan siap untuk membuahi sel telur. Lokasi di tubulus seminiferus testis, stimulasi efeza dari hipofisis anterior. Sel pendukung, ada sel Sertoli yang menyediakan nutrisi sperma dan kapasitasnya per hari itu kurang lebih 300 juta sperma per hari atau 300 M dalam bahasa Inggris. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Ada hormon reproduksi pria. Di sini ada 5. Yang pertama GnRH atau sering disebut gonadotropin atau releasing hormone, yaitu untuk merangsang hipofisis anterior melepaskan FSH dan LH, disekresi secara pulsatif. Yang kedua ada follicle atau stimulating hormone, berfungsi untuk merangsang sel Sertoli untuk mendukung spermatogenesis, meningkatkan produksi ABP atau androgen binding protein. Lalu ada LH, luteinizing hormone, yang berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk mensintesis dan mensekresi testosteron. Yang keempat ada testosteron atau androgen utama pria. Sini tugasnya itu bertanggung jawab atas karakteristik seks sekunder pria. Ada libido, ada spermatogenesis dan anabolisme protein. Selanjutnya ada inhibin atau glikoprotein pengatur. Ya, di sini fungsinya untuk memberikan umpan balik negatif pada hipofisis untuk menghambat sekresi FSH ketika spermatogenesis itu cukup. Lanjut ke slide yang selanjutnya, next. Ya, sini kita akan bahas fisiologi ereksi dan ejakulasi. Ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme ereksi dan mekanisme ejakulasi. Yang pertama, mekanisme ereksi. Yang pertama itu stimulasi saraf. Itu rangsangan seksual itu mengaktifkan saraf parasimpatis yang melepaskan asetilkolin. Yang kedua, pelepasan NO. Asetilkolin itu dirangsang
merangsang endotelium dan melepaskan nitrik oksid atau NO ke otot polos pembuluh. Selanjutnya ada vasodilatasi. NO itu mengaktifkan guanila siklase, CGMP-nya naik, lalu lanjut ke otot polos, relaksasi. Yang terakhir arterinya melebar. Yang keempat ada pengisian darah. Darah itu mengalir deras ke korpus cavernosum dan spongiosum, lalu penisnya membesar dan mengeras. Keras. Yang selanjutnya ada mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme ejakulasi. Yang pertama ada emisi, yaitu kontraksi vas deferens, vesicula seminalis dan prostat mendorong sperma ke uretra posterior. Lalu ada penutupan sphincter uretra internal menutup mencegah urin retrograd ke kandung kemih. Yang ketiga ada ejakulasi yaitu kontraksi ritmis otot bulbus spongiosus dan ischiocavernosus yang mendorong cairan mani itu keluar. Lalu ada komposisi mani, volume 2-5 mili, itu namanya vesikula. Ada vesikula seminalis 60%, prostat 30%, epididymis 5% dan koper 5%. Ya, itu komposisi manis kurang lebih 2-5 mili. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada struktur spermatozoa, bisa dilihat sendiri. Di gambarnya ada kepala, leher, middle piece, dan ekor. Ya, ada mitokondria dan flagella. Mitokondria berfungsi itu menghasilkan ATP untuk gerak mobilitas ekor. Lalu flagella itu fungsinya untuk memberi motilitas dan panjangnya 55 ohm. Ya, parameter kualitas sperma. Ini menurut WHO 5 tahun. Yang pertama ada volume itu lebih dari kurang 1,5 ml, konsentrasi lebih dari kurang 16 juta per mili. Lalu ada motilitas kurang lebih kurang 22%, ya, progresifnya lebih kurang 30%. Lalu ada morfologi, untuk normalnya lebih kurang 4%. Lalu pH 7,2 sampai 8,0, vitalitas lebih kurang 54% hidup. Selanjutnya ada bonus nih, ringkasan materi, yaitu spermatogenesis itu berlangsung di tubulus seminiferus kurang lebih 74 hari dan dirangsang oleh FSH, ya, diingat-ingat. Lalu ada hormon utama itu GnRH, FSH plus LH, lalu lanjut ke testosteron yang akan memberikan umpan balik negatif inhibin. Lalu ada organ internal, itu apa aja? Testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat dan koper. Lalu ada spermatozoa, terdiri dari 23 kromosom haploid, akrosom, leher, middle piece, flagella atau ekor. Lalu ada ereksi, ini prosesnya dari nitrik oksid, CGMP, vasodilatasi, lalu ke pengisian korpus cavernosum. Lalu ada ejakulasi, simpatik, emisi, lalu ditambah somatik atau ejeksi, volume 2-5 mili cairan mani. Ya, oke, cukup sekian presentasi penjelasan dari saya, Hibatular Firdaus, dari kelas gizi 2D dengan NIM 25076 070 260 141. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.